Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan oleh karena kekuatan yang baru, kesehatan yang Tuhan berikan, serta berkat yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Kembali kami bangun saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kuasa firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, bentuk kami menjadi pribadi yang semakin sempurna di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hosea adalah salah satu dari banyak nabi yang memperingatkan bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Hosea menyerukan pertobatan dari para imam dan semua orang, termasuk kepada seluruh keluarga kerajaan, supaya mereka berbalik dari cara-cara jahat mereka, bertobat dari perzinahan rohani mereka, dan kembali melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Persembahan dan kewajiban agamawi yang hanya mengikuti rutinitas yang ditetapkan tidak dapat diterima oleh Tuhan. Tuhan menginginkan agar umatnya melayani Dia karena pengabdian yang tulus, ketaatan dan kasih. Para imam memang patuh kepada aturan. Orang-orang Farisi juga demikian. Mereka bersikap legalistik dalam memelihara berbagai hari raya dan aturan-aturan. Tapi sikap yang demikian dalam menjalankan kewajiban ibadah ternyata hanyalah suatu kesia-siaan. Tuhan tidak berkenan atas sikap yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja membaca Alkitab setiap hari beberapa pasal. Tapi kalau itu kita lakukan sebagai rutinitas belaka, bukan dari hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, bukan lahir dari kerelaan untuk mentaati firman Tuhan, tapi hanya sekedar memenuhi kewajiban membaca Alkitab, maka itu bukanlah hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu sampai kepada level yang lebih dalam, saudara. Melakukan karena kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak tertarik kepada kata-kata yang kosong, penyembahan dan pelayanan yang dangkal, atau ritual-ritual yang legalistik. Tuhan menginginkan kebenaran di bagian terdalam, yaitu hati kita yang mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan merindukan orang-orang yang tulus, yang setia, yang mengasihi dan mau melaksanakan kehendak-Nya. Saudara yang terkasih, Bapa Surgawi menginginkan belas kasihan dan bukan pengorbanan. Dia merindukan kita untuk mengenal lebih dalam tentang diri-Nya, daripada hanya sekedar terlibat dalam ritual lahiriah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang menghormati Tuhan dalam seluruh keberadaan kita, dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan mau kita semua jadi orang-orang yang taat dalam tingkatan yang lebih daripada sekedar melakukan ritual agama. Datang ke gereja setiap hari Minggu itu sangat baik, saudara. Tapi menjadi sia-sia kalau kehidupan kita di hari Senin sampai Sabtu tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan. Pesan firman Tuhan buat kita semua, saudara. Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan yang benar, bukan sekedar ritual. Yang kedua, kasihilah Tuhan dari dalam hati kita, jangan berpura-pura. Yang ketiga, kenallah Tuhan, bukan hanya sekedar tahu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5 tertulis,
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Inilah saudara yang dikehendaki Tuhan. Bukan sekedar mempersembahkan korban, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bukan sekedar melakukan ibadah, tapi yang terutama daripada itu adalah menuruti firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami, supaya kami bukan hanya sekedar melakukan ibadah, ritual lahiriah, tapi sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan dan hidup menuruti firman-Mu, dengar-dengaran kepada pimpinan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang memancarkan kemuliaan-Mu. Kehidupan kami sungguh-sungguh diwarnai dengan ketaatan akan kehendak-Mu. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami semakin mengenal Tuhan. Hidup mengasihi Engkau, tidak munafik, tidak berpura-pura, tapi sungguh-sungguh mengasihi dari hati kami yang tulus kepadamu. Terima kasih Tuhan, kembali lagi kami diajar oleh firman-Mu, untuk kami semakin naik dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, karir, bisnis, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Baik itu di kantor, di rumah, di lingkungan di mana kami berada. Biarlah dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Dan yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidupnya, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Tuhan Engkaulah yang memelihara dan menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.